Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kami dari kelompok fortifikasi tepung daun kelor pada biskuit yang beranggotakan ada Melati Ananda Kusuma Dewi, Safa Iril Dina, dan ada saya sendiri, M. Hairun Susilo. Di sini kami dari kelas 5A akan coba sedikit banyaknya menjelaskan terkait fortifikasi tepung daun kelor pada biskuit. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada pendahuluan. Untuk pangan fungsional adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, selanjutnya ada metode yang memang kami gunakan, yaitu artikel ini mengandalkan pustaka-pustaka dengan topik mengenai sifat fungsional daun kelor, pustaka dalam bentuk jurnal ataupun buku mengenai topik tersebut. Kemudian dikumpulkan guna disusun secara sistematis. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil tinjauan pustaka atau literatur review dan diskusi kelompok. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai daun kelor. Jadi, tanaman kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman tropis yang banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional sejak lama. Tanaman ini merupakan tanaman asli yang berasal dari kawasan Himalaya, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Kemudian menyebar sampai ke benua Afrika dan Asia Barat. Tanaman kelor ini memiliki daun yang majemuk, berbentuk bulat telur, ujung berlekuk, tepi rata, tulang daun menyirip, ganjil, dengan panjang sekitar 20-60 cm dan berwarna hijau. Nah, daun kelor ini memiliki rasa yang agak pahit, netral, dan tidak beracun. Berikut ada klasifikasi dari tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, kemudian divisinya itu Spermatophyta, subdivisionnya itu Angiospermae, kelasnya ada di Dicotyledone, kelasnya Basilicales, ordonya Moringaceae, famili Moringaceae, genusnya ada Moringa dan spesiesnya ada Moringa oleifera. Kemudian bisa di next. Selanjutnya ada kandungan gizi dan sifat fungsional dari daun kelor. Jadi daun kelor ini sendiri mengandung zat kimia seperti minyak behen atau edible oil, kemudian ada minyak terbang atau minyak atsiri, kemudian ada emulsin, alkaloida, serta vitamin A, B1, B2, dan C. Kelor juga mengandung lebih dari 90 nutrisi, 48 jenis antioksidan, dan 36 senyawa antiinflamasi sehingga dapat digunakan sebagai obat herbal untuk penyembuhan hepatitis B. Selain itu, daun kelor juga mengandung protein kasar yang cukup besar dan karbohidrat. Daun kelor juga mengandung mineral penting seperti kalsium, kalium, natrium, Fe, Mn, Zn, P, dan mangan, dan Cu. Hasil uji fitokimia pada beberapa penelitian juga menunjukkan jika adanya kandungan senyawa alkoida, flavonoida, fenolat, diterpenoida atau steroida, kemudian tanin. Daun kelor juga mengandung flavonoid, asam galat, quercetin, dan camphorol yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Kemudian di next. Selanjutnya, kelor juga tanaman yang banyak dijumpai di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini memiliki peranan penting terhadap penyakit metabolik dan beberapa penyakit infeksi karena berpotensi sebagai sumber utama beberapa zat gizi dan elemen terapeutik, termasuk antiinflamasi, antibiotik, dan memacu sistem imun mengingat kandungan zat besi dan protein yang cukup tinggi yang memiliki potensi terapi suplementasi untuk anak-anak malnutrisi. Kandungan nutrisi dari daun kelor ini cukup tinggi, merupakan salah satu syarat penting sebagai pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan untuk mengatasi kekurangan nutrisi. Nah, daun kelor ini juga mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan alami sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional.
manfaat daun kelor untuk kesehatan itu diantaranya dapat digunakan untuk diet, kemudian anti diabetes, menyehatkan jantung, menyuburkan rambut, menyehatkan mata, mengatasi rematik, mengatasi kurap, mengatasi sakit lambung dan batu ginjal, serta dapat digunakan untuk mencegah penyakit kanker. Kemudian next. Selanjutnya ada tepung daun kelor. Jadi daun kelor ini dapat dibuat menjadi dalam bentuk bubuk untuk memperoleh atau mempermudah pemanfaatan sebagai bahan pangan fungsional. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan daun kelor itu selain bisa dikonsumsi sebagai sayur atau dikonsumsi langsung, daun kelor juga memiliki manfaat-manfaat yang lain karena mengandung seperti antioksidan dan antiinflamasi yang berguna untuk kesehatan. Tepung daun kelor ini dikeringkan menjadi bubuk guna memiliki kandungan gizi yang lebih banyak daripada saat tanaman ini berbentuk daun mentah. Daun kelor ini yang telah dikeringkan akan digiling untuk dijadikan sebagai tepung daun kelor. Nah, proses pembuatan tepung daun kelor ini meliputi 4 tahap, yaitu pemisahan daun dari tangkai, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan dengan sinar matahari hingga daun kering, kemudian dilanjutkan dengan penggilingan dengan Miller. Nah, setelah proses penggilingan, kemudian tepung daun kelor ini diayak dengan ayakan 80 mesh akan 80 mesh agar diperoleh tepung yang lebih halus. Kemudian tepung daun kelor ini memiliki rendemen sekitar 20%. Kemudian next. Nah, kelor memiliki kandungan nutrisi yang cukup kompleks. Senyawa organik yang terkandung dalam 100 gram tepung daun kelor diantaranya adalah mengandung protein sekitar 6,8 gram, kemudian beta karoten sebanyak 6,78 mg, dengan mineral utama itu fosfor sebanyak 70 mg dan vitamin C 220 mg. Nah, daun kelor ini merupakan makanan dengan nilai zat gizi tinggi, terutama zat besi. Zat besi dalam 100 gram daun kelor itu sekitar 7 mg. Apabila ditepungkan, dia kandungan zat besinya akan meningkat menjadi 28,2 mg. Nah, beberapa penelitian juga telah melaporkan kalau daun kelor ini mengandung kalsium setara dengan 4 kali kalsium pada susu dan zat besi setara dengan 3 kali zat besi pada bayam. Serta dikatakan juga kalau misalkan 100 gram daun kelor kering itu mengandung zat besi sebanyak 25,7 mg dan kalsium 4.310 mg. Nah, bisa dilihat di tabel 1 di kanan itu tentang karakteristik daun kelor yang diperoleh dari sumber Kurniawati et al. 2018. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai biskuit karena di sini bahasan kita adalah fortifikasi tepung daun kelor pada biskuit ya. Jadi untuk awalan biskuit ini merupakan produk bakery kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu. Ya biasanya biskuit ini dari tepung terigu, namun dapat dilakukan substitusi juga dan menggunakan bahan-bahan tambahan pangan lain yang diizinkan. Proses pembuatannya ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ada pembuatan adonan, pencetakan, dan pemanggangan. Biskuit pada umumnya terbuat dari tepung, mentega, dan gula sehingga menjadikan makanan ini kurang serat dan protein. Perkembangan gaya hidup masyarakat yang mulai menyadari pola hidup sehat mengakibatkan permintaan terhadap makanan bernutrisi tinggi semakin meningkat. Kondisi tersebut menciptakan peluang untuk membuat produk biskuit yang kaya akan protein sehingga dapat menjadi makanan fungsional. Pengembangan produk biskuit berprotein tinggi tentu harus mempertimbangkan banyak aspek ya, terutama bahan baku yang digunakan. Next.
Nah, untuk menambah nilai protein pada pada biskuit ini, kami mencoba untuk memfortifikasi tepung daun kelor pada biskuit. Jadi yang sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa daun kelor ini kayak akan zat gizi yang berkhasiat dan dapat dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh. Daun kelor ini mengandung zat gizi yang setara dengan 7 kali vitamin C dalam jeruk, setara dengan 4 kali vitamin A dalam wortel, setara dengan protein dalam 2 yogurt, dan setara dengan 4 gelas kalsium dalam susu. Nah, karena tingginya kandungan nutrisi dari daun kelor menjadikannya sebagai alternatif bahan yang dapat ditambahkan ke berbagai pangan olahan untuk meningkatkan nilai gizi atau fortifikasi. Nah, tepung daun kelor ini memiliki kandungan protein yang tinggi, oleh sebab itu dalam proses pembuatan produk yang memiliki kandungan gizi yang rendah, penambahan tepung daun kelor dapat meningkatkan nilai gizi dari produk tersebut. Next. Nah, menurut Kim et al. 2019, salah satu cara untuk menguji tingkat penerimaan konsumen terhadap tepung daun kelor ini adalah dengan menjadikannya bahan pengkaya gizi pada produk pangan fungsional seperti pada biskuit. Produk biskuit ini merupakan produk yang sering sekali dikonsumsi anak-anak dan balita sehingga cocok apabila difortifikasi dengan tepung daun kelor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 2018 mengenai pengaruh substitusi tepung daun kelor pada cookies, didapatkan bahwa substitusi tepung daun kelor sebanyak 60% menghasilkan kadar protein tertinggi, yaitu sebesar 11,95%. Nah, nilai tersebut ini telah memenuhi standar di mana batas dari kadar protein menurut SNI itu 9%. Next. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian Azizah, substitusi tepung daun kelor 5%, 10%, dan 15% pada produk biskuit ini akan mempengaruhi warna, aroma, dan rasa. Biskuit daun kelor memiliki warna yang hijau. Warna hijau yang semakin pekat pada substitusi yang semakin besar. Jadi kalau semakin besar konsentrasi tepung daun kelor, warna biskuit akan semakin hijau. Biskuit memiliki aroma yang semakin langu khas daun kering pada presentasi tepung daun kelor yang semakin besar. Substitusi tepung daun kelor juga akan mempengaruhi kerenyahan. Semakin tinggi presentasi substitusi tepung daun kelor, maka semakin rendah gaya yang diberikan untuk mematahkan biskuit. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan protein yang terdapat pada tepung terigu yang digunakan. Next. Nah, bahan utama yang digunakan dalam penelitian tepung daun kelor fortifikasi tepung daun kelor ini adalah tepung daun kelor. Bahan tambahan yang digunakan yaitu ada tepung terigu, tapioka, telur ayam, tepung maizena, susu skim, mentega, gula santan, dan baking powder. Adapun yang digunakan alatnya yaitu oven, mixer, baskom, timbangan digital, cetakan, dan toples plastik. Next. Nah, untuk cara pembuatannya ini sebelumnya. Cara pembuatannya ini kami mengambil berdasarkan penelitian Indria Sari et al. 2019, yaitu yang pertama gula halus dan mentega dikocok sehingga tercampur rata, lalu dimasukkan kuning telur dan santan, lalu di wadah terpisah dicampur bahan-bahan kering seperti tepung terigu, tepung daun kelor, tepung tapioka, tepung maizena, skim, dan baking powder, kemudian baru dimasukkan ke dalam adonan sebelumnya. Adonan ditimbang seberat 16 gram, dicetak sesuai selera, lalu adonan di oven pada suhu 160 derajat selama 20 menit, lalu setelah matang, biskuit didinginkan dan siap untuk disajikan. Mungkin cukup segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, adapun kesimpulan yang kami ambil adalah tanaman kelor merupakan tanaman tropis yang banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional sejak lama. Daun kelor mengandung zat kimia seperti minyak behen, minyak terbang, emulsin, alkaloida, serta vitamin A, B1, B2, dan C. Kelor mengandung lebih dari 90 nutrisi, 48 jenis antioksidan, dan 36 senyawa anti-inflamasi, sehingga dapat digunakan sebagai obat herbal untuk penyembuh hepatitis B.
Kandungan nutrisi yang tinggi dari daun kelor menjadikannya sebagai alternatif bahan yang dapat ditambahkan ke berbagai pangan olahan untuk meningkatkan nilai gizi atau fortifikasi. Fortifikasi tepung daun kelor pada biskuit dapat meningkatkan nilai gizi. Berdasarkan penelitian sebelumnya didapatkan bahwa fortifikasi tepung daun kelor pada biskuit dapat meningkatkan kadar protein. Selain itu juga akan mempengaruhi warna, aroma, dan rasa pada biskuit yang berhubungan dengan penerimaan biskuit oleh panelis. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.